Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Salima dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Politik, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan teori filsafat ilmu, yaitu ontologi terhadap ilmu geografi. Pendahuluan. Filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang merangkup dan meliputi kebenaran dengan memiliki banyak cabang-cabang ilmu, yaitu metafisika, logika, retorika, estetika, politik, dan ekonomi yang ada. Cabang filsafat ilmu ini memiliki 3 kajian, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga teori ini memiliki hubungan satu sama lain, yaitu ontologi memberikan teori alam. Seringkali teori ontologi memiliki objek kajian yang berhubungan dengan hakikat kenyataan manusia yang ada nantinya. Pendahuluan yaitu ilmu geografi. Ilmu geografi dapat dijelaskan sebagai ilmu yang sering menceritakan serta menggambarkan lingkungan tanah, bumi, iklim, udara, makhluk hidup, benda-benda di luar angkasa, dan segala interaksi yang dilakukan oleh sesama makhluk hidup di bumi. Geografi adalah suatu representasi gambar-gambar dunia yang di dalamnya terdapat fenomena-fenomena yang terjadi. Semisal terdapat fenomena cuaca atau iklim dan bencana alam yang terjadi di bumi. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi perpustakaan atau literatur review. Literatur review dapat diartikan sebagai kegiatan demi mengumpulkan data dari internet, jurnal, dan artikel dengan cara membaca, memahami, merekam, serta mengelola untuk dijadikan landasan penelitian yang akan dibahas serta dilakukan. Ilmu geografi sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu geografi dianggap sebagai ilmu pengetahuan karena geografi seringkali mengkaji tentang keruangan, fenomena fisik, dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Kedua geografi itu dianggap penting karena membuat kita mengetahui belahan dunia lain yang dilihat dari kondisi masyarakatnya, sifat-sifat, lokasi, dan kehidupan wilayah yang terdapat di negara tersebut. Perkembangan ilmu geografi. Ilmu geografi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut Bintarto dan Surastopo, perkembangan ilmu geografi memiliki 4 pandangan, yaitu pandangan geografi klasik, abad pertengahan Renaissance, modern, dan mutakhir. Geografi klasik, yaitu abad ke-6 sampai abad ke-1 sebelum Masehi, tokoh yang berbicara adalah Thales. Juga ia berpendapat bahwa bumi itu adalah piring silinder yang mengambang di atas air dan setengah bagian atas bola itu kosong. Sahabat kemudian, pendapat yang dikemukakan oleh Thales itu hilang dan dia digantikan oleh pendapat milik Parmenides yang mengatakan bahwa bumi benar-benar berbentuk bulat. Geografi abad pertengahan dan Renaissance. Periode ini terjadi pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-16. Geografi juga mempelajari sesuatu hal yang berkaitan dengan matahari dan bumi serta fenomena kebudayaan sosial. Geografi modern. Periode ini terjadi pada abad ke-17 sampai abad ke-18. Ia menggolongkan Immanuel Kant menggolongkan faktanya berdasarkan objek yang diselidiki, melihat hubungan antar fakta-fakta yang sepanjang masa, dan mempelajari fakta-fakta yang terjadi dalam ruang alam. Dan terakhir, geografi mutakhir. Periode geografi ini terjadi pada abad ke-19 sampai dengan abad ke-21. Dalam pandangan ini, geografi zaman mutakhir itu saling berinteraksi dan berakitan satu sama lain dengan analisis lingkungan, wilayah, dan ruangan. Hubungan ontologi dengan ilmu geografi. Kajian ini berisikan 3 pendekatan, yaitu pendekatan ke ruangan, ke lingkungan, dan konteks wilayah. Berdasarkan kajian pendekatan yang disebutkan itu, perspektif ilmu geografi tidak bisa dipisahkan dari 2 aspek, yaitu sosial dan fisik. Kesimpulan,
yaitu geografi dan teori ontologi itu memiliki hubungan erat terhadap satu sama lain, yaitu ilmu geografi yang berhubungan dengan hakikat manusia dalam lingkungan alam yang berada di sekitarnya. Apalagi teori ontologi dan geografi merupakan sebuah gabungan yang memberikan aspek fisik dan sosial. Ini adalah referensinya. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan sehat selalu.